Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada sebuah pertanyaan yang saya rasa cukup menarik untuk kita diskusikan ya, terkait dengan peluang investasi di 2026 begitu. Nah, di mana di tahun 2026 ini mungkin sekarang kita mendengar di Eropa, di Belanda, di Jerman dibagi tulbuk begitu ya, terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan mengatasi kondisi krisis begitu ya. Nah, ini kan menjadi warning buat kita semuanya tentunya, bagaimana mensikapi dan mengantisipasi ini. Nah, kemudian dikaitkan dengan investasi apa untuk di 2026 ini begitu. Nah, tentunya kalau kita melihat ketika tahun kemarin 2025, ketika kita punya orientasi investasi yang mudah liquid, ya tentunya emas, perak begitu ya. Tetapi kalau untuk investasi yang sifatnya mengamankan sebuah aset dan kemudian mendapatkan capital gain, ya tidak lain properti. Tetapi properti yang bagaimana nih? Di combine atau dikaitkan dengan kondisi krisis. Kita ingin berinvestasi tapi kondisi krisis gitu ya. Apalagi krisisnya ini terkait dengan krisis pangan kan. Maka kita mencoba untuk mencari investasi yang tentunya aman secara asetnya ada, wujudnya ada gitu. Kemudian capital gain-nya juga didapat, tetapi yang tidak jauh lebih penting lagi adalah bisa mensupport kita untuk bertahan di tengah krisis. Nah, bertahan di tengah krisis ini kaitannya dengan pangan. Maka perlu dipertimbangkan ketika ada sebuah properti berupa kaplingan atau tanah kosong yang dibikin perkebunan, sawah, itu perlu dipertimbangkan karena itu menjadi bagian yang kita untuk nyimpen aset, dapat capital gain, kemudian kita juga bisa mempersiapkan untuk ketahanan pangan gitu ya. Dan tentunya ketika krisis pun itu terjadi, ya kita tentunya sebagai insan, apalagi sebagai umat muslim, tidak perlu khawatir karena semuanya itu sudah terlampir di dalam Quran begitu ya. Kita beritiba dari kisah Nabi Yusuf bagaimana panen 7 tahun untuk mempersiapkan menghadapi paceklik 7 tahun. Dan di ketentuannya pun disampaikan bahwa akan tiba masa kita itu dihadapkan pada kekurangan harta, kelaparan begitu ya. Nah, maka ketika nanti terjadi krisis ya, bukan berarti kita takut, tetapi kita mensikapi dengan bijak. Kita punya sebagian uang untuk kita investasikan di properti, dari sisi asetnya ada, dari sisi capital gain-nya meningkat, tapi dari sisi value lain adalah value kita bisa dapat support ketahanan pangan karena kafling itu kita olah, kita berdayakan menjadi support energi buat kita, buat pemilik, misalnya ditanamin ubi, kafling sawah ditanamin padi begitu ya, atau misalnya singkong, jagung. Nah, hal begitu yang perlu kita sikapi untuk diinvestasi di tahun 2026 ke depan begitu ya, yang katanya Allah alam bisawab bahwa akan terjadi masa krisis. Bahkan ada yang bilang ini akan terjadi krisis 7 hari nih, tanpa listrik, tanpa air, susah makanan. Nah, disitulah nanti muncul orang itu ego gitu ya, dan orang akan berorientasi mencari daerah sumber-sumber tempat makan itu. Ya tidak lain dan tidak bukan tentunya kafling itu adanya kan di daerah ya, di desa atau misalnya di Bogor begitu atau di daerah lain yang masih memungkinkan untuk itu. Dan untuk di kota-kota besar ya itu tentunya bukan tidak ada tetapi peluangnya sedikit. Nah, teman-teman semuanya tadi menjawab dari tadi, kira-kira peluang investasi apa di 2026 kalau menurut keyakinan saya, menurut hemat saya adalah kita harus bijak dalam berinvestasi, pilih investasi yang satu secara asetnya itu ada, mau wujud gitu. Yang kedua, potensial capital gain-nya ada. Yang ketiga, mensupport untuk ketahanan pangan kita, bersiap-siap menghadapi masa krisis. Dan yang keempat, di situ ada value pemberdayaan. Siapa? Masyarakat. Siapa? Petani. Siapa?
pesantren. Nah, minimal 4 value ini yang kita dapatkan dari berinvestasi di bidang properti ya. Memang sebagian menilai bahwa dan memang faktanya liquidnya paling rendah, tetapi dari properti ini kan kita akan mendapatkan sebuah value capital gain tadi. Nah, maka perlu teman-teman jeli dalam melihat mana yang investasi yang bisa menyediakan itu semuanya, dan tentunya juga banyak pilihan ya. Di banyak tempat banyak pilihan, tetapi intinya adalah kita berinvestasi yang berorientasi untuk mensupport kita ketika masa krisis tadi nanti terjadi, jika itu terjadi, naudzubillah min dzalik, kita sudah sedia payung sebelum hujan.